ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Setelah itu penulis rahimahullah berpindah menjelaskan tentang beberapa kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan syafaat. Kata beliau, wa awwalu man yastaftihu babal jannah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yadkhulul jannata minal ummatuhu sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini dua pembahasan ya. Saya poinkan poin yang pertama, ba'du khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kekhususan Nabi. Jadi yang pertama kali meminta agar pintu surga dibuka adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari khasais an-Nabi, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pintu surga itu tidak dibuka kecuali untuk beliau. Iya. Nah, itu di Sahih Muslim dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftih. Saya mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu saya minta untuk dibukakan. Fa yaqulul khazin man anta. Maka penjaga surga berkata, siapakah engkau? Fa aqulu Muhammad. Maka saya berkata, saya adalah Muhammad. Maka penjaga bersurga, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Untuk mula saya diperintah, saya tidak akan membuka kepada siapapun sebelum engkau. Ini kekhususan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebagaimana umatnya juga punya kekhususan. Ini pembahasan yang kedua, ba'du khasaisi hadhil ummah, sebagian kekhususan umat Islam. Kata beliau, wa awwalu may yadkhulul jannata minal umami ummatuhu sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sedangkan yang pertama kali masuk ke dalam surga di antara semua umat adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Adalah umat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah umat Islam. Dari keutamaan mereka, ya, dari kebaikan mereka, mereka adalah umat yang paling pertama masuk surga. Karena itu di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhirun lal awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah." Kita adalah umat yang paling terakhir. Jadi urutan umat-umat di atas muka bumi ini, umat Islam itu umat yang paling terakhir. Dia adalah umat yang ke-70. Sebagaimana diterangkan di dalam hadits Bahas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haida radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum tufuna sab'ina ummah, antum afdaluha wa akramuha 'ala Allah Ta'ala." Kalian menggenapkan 70 umat, kalian yang paling afdal dan paling baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi umat ke-70 terakhir. Tapi umat Islam adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Paling pertama masuk ke dalam surga. Baik, dan ini dari khasaisul ummah. Dari kekhususan umat Islam ini. Sebagaimana
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan. Umatnya juga diberi kekhususan-kekhususan. Iya. Dari kekhususan Nabi sebagiannya akan diterangkan di sini di pembahasan syafaatul ummah. Kemudian dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, nabi yang lain itu kalau diutus itu diutus kepada kaumnya saja. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu diutus untuk seluruh nabi dan rasul. Iya. Dan juga dari kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidu waladi Adam. Dan kalau dihitung terkait dengan kekhususan beliau, itu sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua, ada yang terkait dengan kekhususan umat ini. Namanya khasaisul ummah. Kekhususan umat ini diberi ar-ru'ub. Musuhnya sudah takut. 1 bulan sebelum umat Islam melakukan perjalanan ke mereka. Dan dari kekhususan umat ini, mereka adalah penduduk surga yang terbanyak. Dan juga dari kekhususan umat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk mereka amalan-amalan yang sedikit tapi pahalanya berlipat-lipat. Misalnya dari kekhususan umat ini dijadikan untuk mereka tanah itu bisa menjadi masjid dan tempat dipakai bersuci. Juga dari kekhususan umat ini, umat Islam ini adalah umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berbicara tentang khasaisul ummah itu juga pembahasan yang panjangnya banyak. Ditulis oleh para ulama dalil-dalil khusus, buku-buku khusus tentang hal itu. Iya. As-Suyuti mengumpulkan 3 jilid diberi judul dengan Al-Khasaisul Kubra. Itu penjelasan tentang kekhususan Nabi dan umat Islam. Iya. Jadi ini penggambaran tentang bagaimana kedudukan umat ini. Bagaimana kedudukan umat ini. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah masuk menjelaskan tentang pembahasan syafaat. Menjelaskan tentang pembahasan syafaat. Dan dibahas oleh beliau pembahasan syafaat karena ini ada kaitannya dengan beliau adalah orang yang paling pertama meminta pintu surga dibuka. Dan itu pembahasan syafaat. Baik. Di poin yang ketiga di halaman 114, mu'taqadu ahli sunnati fi syafa'ah. Keyakinan ahli sunnah tentang syafaat. Baik, global keyakinan ahli sunnah tentang syafaat diuraikan oleh penulis rahimahullahu taala di sini dalam penjelasan beberapa bentuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada syafaat khusus untuk beliau dan juga masalah yang merupakan letak perbedaan antara ahli sunnah dan ahlul bidah terkait dengan masalah syafaat untuk pelaku dosa besar. Adapun syafaat itu sendiri secara bahasa itu
Itu dari kata asyafa. Asyafa yang bermakna lawan daripada ganjil. Lawan daripada ganjil. Karena itu kalau disebut syafaat, ya secara bahasa bahwa dia itu mengandung makna membantu, menguatkan. Membantu atau menguatkan. Iya. Jadi seorang apabila dia sendiri itu witir namanya, dia ganjil. Kalau ada orang lain bersamanya, maka itu bukan ganjil lagi, tapi dia genap. Syafa itu artinya genap, lawan daripada ganjil. Jadi ada satu yang bersamanya, menguatkannya, menjadilah dia asyafa. Adapun secara istilah, apa definisi syafaat? At-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin atau daf'i madarratin. At-tawassutu lil ghairi bil khair, harusnya menjadi perantara untuk orang lain dalam kebaikan, dalam bentuk mengambil manfaat atau menolak bahaya. Dan disebut syafaat. Jadi dia menjadi perantara untuk orang lain di dalam kebaikan, untuk menolak atau untuk mengambil manfaat atau guna menolak bahaya. Guna menolak bahaya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan syafaat. Ya, syafaat itu selalu ada 3 sudut. Sudut yang pertama pemilik syafaat, dan sudut yang kedua perantara, dan sudut yang ketiga yang diberi syafaat. Yang diberi syafaat. Baik. Dan tanpa di pembahasan syafaat, bahwa syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi adanya yang minta supaya disyafaati, itu dia minta kepada orang lain supaya menjadi perantara baginya. Jadi itu definisi syafaat. Dan syafaat di dalam syariat terbagi 2. Ada syafa'atu al-manfiyah, dan ada syafa'ah al-muthbata. Ada syafaat yang dinafikan, ada syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan. Syafaat al-manfiyah itu adalah syafaat yang Allah Subhanahu wa ta'ala nafikan karena tidak ada izin atau untuk menyelamatkan orang kafir atau musyrik. Itu syafaat al-manfiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fama tanfa'uhum syafa'atu asy-syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'i yuta'." Orang yang zalim tidak ada kawannya dan tidak ada pemberi syafaat yang menaatinya. Iya. Jadi itu asy-syafa'ah al-manfiyah.
Ya, kalau ada syafaat yang dinafikan, maka itu maknanya. Kemudian syafaat yang kedua, syafaat al-muthbatah. Syafaat yang ditetapkan. Ini syafaat yang syah, yang diterima. Apabila terpenuhi 3 syarat. Syafaat yang ditetapkan apabila terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, ridha Allah terhadap orang yang memberi syafaat. Ridha Allah terhadap orang yang memberi syafaat atau meminta syafaat. Kemudian yang kedua, ridha Allah terhadap orang yang disyafaati, al-masyfu'. Ridha Allah terhadap orang yang disyafaati. Kemudian yang ketiga, izin Allah di dalam memberi syafaat, diizinkan. Ada izin dari Allah. Iya. Nah, ini syafaat al-muthbatah diterangkan di beberapa ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda." Betapa banyak dari malaikat syafaatnya itu tidak bermanfaat sama sekali. Betapa banyak dari malaikat di langit syafaatnya tidak bermanfaat sama sekali, kecuali setelah Allah memberi izin kepada siapa yang Allah ridhai, kepada siapa yang Allah kehendaki, dan setelah Allah meridhai, maka disyaratkan izin dan ridha. Dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Taha, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawlan." Pada hari itu syafaat tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman dan Allah meridhai ucapannya. Allah meridhai ucapannya. Baik. Itu dalil tentang asy-syafa'ah al-muthbatah. Sekali lagi, syafaat terbagi berapa? Terbagi 2. Ada syafaat al-manfiyah dan ada syafaat al-muthbatah. Baik. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Maka syafaat itu diperuntukkan untuk ahli tauhid, untuk orang-orang yang bertauhid. Adapun kaum musyrikin tidak bermanfaat untuk mereka syafaat. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka beribadah kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberi bahaya, tidak bisa memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka adalah orang-orang yang memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Maka Allah berfirman, "Apakah kalian ingin memberitahukan kepada Allah hal yang berada di langit dan di bumi? Maha suci dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan." Mereka disebut sebagai kaum musyrikin. Dianggap sebagai kaum musyrikin. Walaupun mereka mengharapkan syafaat, tidak akan mendapatkan syafaat sepanjang mereka adalah kaum musyrikin. Iya. Baik. Jadi syafaat yang ditetapkan di dalam Al-Quran itulah syafaat bagi ahli tauhid.
Kemudian diterangkan di sini oleh penulis bentuk-bentuk syafaat. Nah, ini pembahasan yang keempat, anwa'us syafa'ah. Kata beliau, walahu fil qiyamati thalathu syafa'at. Untuk Nabi SAW pada hari kiamat ada 3 syafaat. Amma syafaatul ula, adapun syafaat yang pertama, fayashfa'u li ahli al-mawqif hatta yuqda bainahum ba'da an yataraja al-anbiya Adam wa Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam alaihim minallahi salam asy-syafa'ata hatta tantahiya ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan untuk beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 jenis syafaat pada hari kiamat. Ada 3 jenis syafaat pada hari kiamat. Dan penyebutan 3 jenis di sini oleh Syekhul Islam bukan pembatasan. Tapi 3 jenis yang beliau terangkan di sini dari jenis yang paling pentingnya dari bentuk-bentuk syafaat. Jenis yang paling pentingnya. Iya. Syafaat yang pertama inilah yang disebut dengan syafaat untuk ahlil mauqif. Syafaat untuk ahlil mauqif. Orang-orang yang berada di padang mahsyar. Untuk seluruh manusia. Agar disegerakan perhitungan hisab terhadap mereka di padang mahsyar. Dan ini syafaat terjadi setelah para nabi itu mundur dari memberi syafaat. Para nabi yang dimaksud Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Setelah mereka mundur, akhirnya syafaat ini berakhir kepada Rasulullah SAW. Beliau yang minta syafaat. Dan ini syafaat yang disebut sebagai syafaatul udma. Syafaat yang terbesar. Dan disebut juga dengan al-maqamul mahmud. Al-maqam al-mahmud. Ya Allah berfirman dalam Al-Quran, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Allah akan mengutus engkau pada maqam kedudukan yang mahmuda, yang terpuji. Iya. Dan ini syafaatul udma diterangkan di berbagai hadits. Salah satunya hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satunya di hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Tatkala seluruh manusia dikumpulkan dari awal hingga akhirnya di satu tempat di padang mahsyar, matahari didekatkan di atas kepala, maka mereka pun berkata, lihatlah kepada siapa yang memberi syafaat untuk kalian kepada Rabb kalian. Maksudnya agar hisab disegerakan. Maka mereka pun berkata, datangilah Nabi Adam. Mereka pun mendatangi Nabi Adam. Mereka katakan, ya Adam, engkau adalah ayah manusia. Allah menciptakan engkau dengan tangannya, meniupkan kepada engkau ruh dari sisinya, memerintah malaikat supaya sujud kepadamu. Kemudian Nabi Adam berkata, sungguhnya Rabbku qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku telah marah kepadaku, murka kepadaku dengan kemurkaan yang dia tidak pernah murka semisal itu sebelumnya dan tidak akan murka semisal itu setelahnya. Maka saya pernah dilarang dari mendekati pohon, lalu saya bermaksiat. Kepada hari ini kata Nabi Adam, nafsi, nafsi, nafsi. Saya hanya memikirkan diriku, diriku, dan diriku. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh.
Maka pergilah manusia kepada Nabi Nuh. Mereka berkata, wahai Nuh, engkau adalah awal rasul kepada penduduk bumi. Allah telah menamakan engkau sebagai hamba yang bersyukur. Maka berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Maka Nabi Nuh alaihi salam juga berucap seperti itu. Beliau berkata, saya pernah berdoa atau doa yang diberikan untukku itu telah saya pakai untuk mendoakan kaumku. Maka pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Setelah ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, setelah Nabi Musa ke Nabi Isa, dan akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad berkata, analaha. Sayalah yang berhak memiliki syafaat itu, atau sayalah yang diperuntukkan untuk syafaat itu. Baik. Kemudian berdirilah beliau sallallahu alaihi wasallam lalu mendatangi arsy, kemudian beliau bersungkur sujud kepada Rabbnya. Lalu dibukakan untuk beliau pujian-pujian, mahamid dan sana yang belum pernah dibukakan kepada siapapun sebelum beliau. Dan di riwayat lain Nabi SAW menerangkan bahwa beliau belum pandai mengucapkan pujian ini untuk hari beliau berucap hadits ini. Maka Allah berfirman kepadanya, Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta washfatu syaffa. Di sebagian riwayat, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul tusma wa sal tu'ta washfatu syaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berucaplah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, dan mohon syafaat, engkau akan diizinkan memberi syafaat. Iya, dan Nabi Muhammad pun meminta supaya hisab disegerakan. Karena itu dari kekhususan Nabi kita adalah syafaatul udma di sini. Dan ini tidak ada seorang pun dari makhluk yang meminta syafaat ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di dalam syafaatul udma yang mendapat syafaat semua makhluk, jin maupun manusia, muslim maupun kafir, disegerakan hisab. Dan telah syah di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW berkata setiap Nabi itu diberi doa mustajabah. Iya, diberi doa mustajabah. Tapi setiap Nabi sudah memakai doanya. Adapun saya, kata Nabi SAW, saya simpan doaku itu untuk menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Maka ini dari keutamaan di tengah umat ini. Masih ada dari syafaat nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi-lagi syafaat ini diterangkan di sebagian riwayat, fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaat ini didapatkan dengan izin Allah oleh siapa yang meninggal dari umatku tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Baik. Jadi ini yang disebut dengan syafaatul udma. Kelihatannya syafaatul udma ada 3 sudut. Yang pertama, Allah pemilik syafaat. Yang disyafaati siapa? Al-mashfu' di kisah syafaatul udma siapa? Makhluk semuanya, manusia. Yang meminta syafaat siapa? Asy-Syafi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ada perantara, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pembahasan syafaat ini para ulama rahimahumullahu taala
juga menyebutkan bentuk-bentuk syafaat yang lain. Dan sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebut bentuk yang kedua. Kata beliau, "Wa amma syafa'atu tsaniyah fayashfa'u fi ahli al-jannah ay yadkhulul jannah." Adapun syafaat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat pada penduduk surga supaya masuk ke dalam surga. Kata beliau, "Hatani syafa'atani khassatani lahu." Dan ini dua jenis syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini dari dua jenis syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dua jenis syafaat tidak diingkari oleh ahlul bidah. Yang diingkari itu syafaat jenis yang ketiga. Syafaat jenis yang ketiga di sini. Kata beliau, ya. Baik, sebelum saya masuk ke dalam syafaat jenis yang ketiga, berarti di sini sudah ada dua jenis syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada jenis yang ketiga dari syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi memberi syafaat kepada pamannya Abu Talib. Nabi memberi syafaat kepada pamannya Abu Talib sehingga menjadi orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Jadi asalnya orang kafir, la tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaat orang yang memberi syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Itu orang kafir. Tapi diperkecualikan, dikhususkan untuk Abu Talib, syafaat Nabi berlaku kepadanya dengan izin Allah. Abu Talib tadinya dia di lapisan neraka yang paling bawah. Maka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Talib pun menjadi orang yang paling ringan siksaannya. Orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Iya. Orang yang paling ringan siksaannya. Dia berada di lapisan neraka yang paling atas. Dipanaskan untuknya 2 terompa. Belum lagi kaki masuk ke dalamnya sudah mendidih kepalanya. Maka ini siksaan yang teringan untuk penduduk surga, yaitu siksaan Abu Talib. Andai kata tidak ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Talib berada di lapisan neraka yang paling bawah. Lapisan neraka yang paling bawah. Berarti ini sudah jenis keberapa? Jenis yang ketiga dari syafaat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.